Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 2 subtema 1 pada pembelajaran 1 halaman 1. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Ayo berdiskusi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amatilah gambar berikut. Kemudian pada halaman 2 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Jawab. Yang diceritakan gambar tersebut adalah seorang ibu sedang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari. Terlihat juga seorang pria yang berolahraga di bawah sinar matahari. Manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nomor 2. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Jawab. Manfaat matahari bagi keluarga tersebut adalah untuk mengeringkan pakaian karena sinar matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah termasuk pakaian. Selain itu, sinar matahari juga bagus untuk berjemur karena sinar matahari menghasilkan vitamin D yang bagus untuk tubuh. Sinar matahari juga berguna untuk fotosintesis. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis sehingga mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Nomor 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Jawab. Beberapa manfaat lain sinar matahari antara lain sebagai sumber penerangan. Matahari adalah cahaya terbesar menyinari bumi, mulai dari pagi hingga sore hari. Sinar matahari bermanfaat dalam proses pembuatan garam dan lain-lain. Kemudian, buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Berikut adalah contoh tulisan berdasarkan jawaban-jawaban di atas. Matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Hampir semua makhluk hidup membutuhkan sinar matahari. Manusia memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur pakaian dan membantu menyehatkan tubuh. Sementara tumbuhan menggunakan sinar matahari dalam proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Manfaat matahari bagi keluarga tersebut adalah sinar matahari bermanfaat untuk mengeringkan pakaian karena sinar matahari mengeluarkan energi panas. Sinar matahari juga membantu menghasilkan vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis
sehingga mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Selanjutnya pada Ayo Mencoba halaman 3, silakan adik-adik melakukan percobaan. Adapun alat dan bahan dapat adik-adik lihat pada halaman 3. Dan berikut adalah tabel pengamatan yang sudah kakak isi sesuai percobaan di atas dan dapat digunakan sebagai jawaban alternatif. Berikutnya pada halaman 4 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Jawab, ada benda yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat mengering daripada benda yang dijemur di bawah pohon. Diskusikan dengan temanmu apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut. Jawab, penyebab perubahan dan perbedaan tersebut terjadi karena tempat peletakan benda. Apabila benda diletakkan langsung di bawah matahari, matahari pun dapat menyerap secara langsung kandungan air pada benda. Namun apabila benda diletakkan di tempat teduh, penyerapan kandungan air pada benda menjadi terhambat, sehingga proses pengeringan benda menjadi lama. Selain itu, bahan serta ketebalan benda juga mempengaruhi proses pengeringan. Apabila benda berbahan tebal seperti sapu tangan, dapat menyerap banyak air, sehingga proses pengeringannya pun lama. Namun apabila benda berbahan tipis seperti kertas dan tisu, proses pengeringannya pun cepat karena air yang diserap tidak banyak. Selanjutnya, berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tulislah paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Jawab, 1. Tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di panas matahari lebih cepat kering. 2. Tisu di panas matahari lebih cepat kering. 3. Air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. 4. Tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. 5. Panas matahari dapat mengeringkan benda-benda basah. Nah, sekarang cobalah untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan di bawah ini. Berikut adalah contoh laporan kegiatan percobaan. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan uji panas matahari. Tujuan percobaan membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Alat-alat, kertas, tisu, kain, dan air. Langkah kerja: 1. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. 2. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, dan sisanya letakkan di tempat teduh. 3. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Sedangkan kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil percobaan, terbukti bahwa panas matahari mampu mengeringkan benda basah, sehingga panas matahari merupakan salah satu bentuk energi. Berikutnya pada Ayo Membaca halaman 5, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Kisah Ali Si Biji Energi. Selanjutnya, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Dan berikut ini adalah peta energi yang sudah kakak jawab. Silakan diperhatikan dan dapat dijadikan jawaban alternatif.
Lalu pada ayo berdiskusi halaman 6. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amatilah gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebelahmu. Mari bersama-sama kita menjawab pertanyaan pada halaman 6. Nomor 1. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Jawab, apabila permintaan jagung tinggi, maka harga jagung akan naik dan stok jagung akan segera atau cepat habis, sehingga akan terjadi kelangkaan. 2. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Jawab, agar permintaan terpenuhi, pemerintah perlu melakukan impor jagung dari negara lain atau memperluas lahan pertanian jagung yang ada di Indonesia. Berikutnya silakan adik-adik membaca bacaan pada halaman 7. Setelah selesai membaca, kita akan menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 7 dan 8. Setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Jawab, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui diantaranya gas bumi, minyak, serta logam. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui diantaranya adalah padi, jagung, serta tumbuhan lain. Nomor 2 halaman 8. Berilah 3 contoh lain sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Jawab, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Nomor 3. Berikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Berikut adalah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam. Di antaranya usaha pertanian yang merupakan bentuk usaha mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Bentuk usaha pertanian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni sawah, tegal, dan ladang. Kedua, perkebunan yang dapat dibedakan menjadi 2, yakni perkebunan di dataran rendah dan perkebunan di dataran tinggi. Di atas sudah disebutkan contoh hasil perkebunan. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar kedua di dunia. Selain itu, dalam hal rempah-rempah, sejak dahulu Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Nomor 4. Tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Jawab, kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat mengakibatkan menipisnya sumber daya alam. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Selanjutnya, sampaikan hasilnya kepada teman kelompokmu dan diskusikanlah. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Berikut adalah contoh jawaban penggunaan sumber daya alam yang patut dicontoh. Kemudian pada ayo renungkan halaman 9. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Jawab,
Hari ini saya belajar tentang gagasan pokok, identifikasi sumber daya alam dan perubahan energi matahari. Apakah hal tersebut berguna bagi kehidupan sehari-hari? Jawab ya, hal tersebut sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, sinar matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Jawab, selama belajar saya merasa sangat senang karena mengetahui banyak hal yang sebelumnya belum saya ketahui. Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui? Jawab, saya ingin sekali mengetahui pemanfaatan sinar matahari untuk menghasilkan energi listrik. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.